Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil final project kami terkait pembuatan database pada Cafe The Blue Bar at nomor 39. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya Reza Falevi sebagai moderator, yang kedua ada Rohadatul Aizel, yang ketiga ada Ratna Sari Putri Dwi Elisa. Next. Untuk topik pembahasannya itu, yang pertama ada pengertian database, yang kedua tujuan pembuatan database, yang ketiga tabel, yang keempat form, yang kelima query, dan yang keenam report. Next. Untuk materi pertama terkait pengertian database yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis dalam format digital sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Pentingnya database terletak pada kemampuannya untuk mendukung operasi internal perusahaan serta interaksi dengan pelanggan dan pemasok, menyimpan informasi administratif, dan data khusus. Dengan menggunakan database, organisasi dapat mengelola data secara efisien, memastikan konsistensi melalui aturan yang ditetapkan, serta mendukung privasi dan kepatuhan data melalui kontrol akses pengguna. Next. Tujuan pembuatan database. Untuk Cafe The Blue Bar at nomor 39, pembuatan database UKM The Blue Bar bertujuan untuk mengelola dan menyimpan informasi secara efisien, terstruktur, dan mudah untuk diakses. Dengan adanya database, kafe dapat melacak persediaan bahan makanan dan minuman, data transaksi, stok barang pelanggan, dan memudahkan pengelolaan stok, pemesanan ulang, dan penghindaran pemborosan. Selain itu, database memungkinkan kafe untuk menyimpan informasi pelanggan, termasuk preferensi, riwayat pembelian, dan umpan balik, yang membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan layanan. Dengan penerapan database ini, UKM diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi, memastikan informasi yang tersimpan selalu akurat dan up to date, serta mempercepat proses pencarian data yang dibutuhkan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memberikan nilai tambah strategis dalam merencanakan langkah bisnis di masa depan. Next. Untuk materi ketiga, ada tabels. Tabels merupakan komponen dasar yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk baris, records, dan kolom fields. Setiap tabel mempresentasikan satu entitas atau kategori data seperti pelanggan, produk, atau transaksi dengan setiap baris menggambarkan satu data lengkap, record, dan setiap kolom menggambarkan atribut spesifik dari entitas tersebut, field. Next. Fitur utama tables. Yang pertama ada fields atau kolom menentukan jenis data yang disimpan seperti teks, angka, tanggal, atau data lainnya. Yang kedua ada records atau baris menyimpan data spesifik untuk setiap entitas. Yang ketiga ada primary key, kolom unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record seperti ID pelanggan. Yang keempat relationship, tabel dapat dihubungkan satu sama lain untuk menciptakan relasi, misalnya antara tabel pelanggan dan tabel transaksi. Next. Langkah pembuatan tabel. Yang pertama, buka Microsoft Access pada komputer atau laptop. Buat database baru jika belum ada. Setelah masuk ke dalam database, klik tab Create di bagian atas dan klik Table. Yang ketiga, pilih Design View pada table, maka secara otomatis akan muncul Save Table dan simpan dengan nama yang diinginkan. Yang keempat, desain table dengan mengetik nama pada field name, misalnya nama, alamat, atau tanggal lahir. Yang kelima, selanjutnya menentukan primary key dengan cara klik kanan pada kolom yang diinginkan, kemudian pilih primary key pada bagian kiri atas. Yang keenam, setelah selesai, simpan tabel dengan klik icon save atau tekan Ctrl S. Yang ketujuh, setelah tabel disimpan, pengguna dapat langsung mulai memasukkan data ke dalam tabel dengan mengklik view di bagian kiri atas dan memilih datasheet view dan table shape digunakan. Next. Langkah-langkah pembuatan lookup wizard. Yang pertama, buka Microsoft Access dan database yang ingin digunakan. Yang kedua, pilih tabel yang ingin Anda tambahkan field lookup. Yang selanjutnya, pada kolom data type, pilih lookup wizard. Selanjutnya, setelah memilih lookup wizard, jendela lookup wizard akan muncul. Anda akan diberi dua pilihan. Yang pertama, ada I want the lookup field to get the values
from another table or query. Pilih ini jika Anda ingin mengambil nilai dari tabel atau query lain. Dan yang kedua, pilih ini jika Anda ingin memasukkan nilai manual. Untuk yang kelima, jika Anda memilih pilih ini jika Anda ingin mengambil nilai dari tabel atau query lain. Langkah berikutnya adalah memilih tabel atau query yang berisi data yang ingin Anda tampilkan di field lookup. Anda akan diminta untuk memilih field yang ingin ditampilkan dalam lookup. Selanjutnya, memilih apakah Anda ingin data lookup ditampilkan dalam bentuk daftar combo box, kotak drop down, atau sebagai daftar yang lebih besar list box. Yang selanjutnya, setelah selesai mengkonfigurasi lookup, klik finish untuk menyelesaikan wizard. Next. Untuk tabel staff, berikut dilampirkan tabel staff, ada format tabel karyawan dan data tabel karyawan. Untuk field name ada number dengan menggunakan data type auto number, ID staff, short text, nama staff dengan data type short text, jenis kelamin, dan status, alamat, dan telepon dalam data type short text. Selanjutnya ada tabel customer, berikut ditampilkan. Ada field name yang pertama itu ada number, yang kedua ada ID customer, yang ketiga ada nama customer, jenis kelamin, telepon, dan email. Untuk bagian email, kita bisa menggunakan data type hyperlink. Selanjutnya, selanjutnya ditampilkan pada tabel makanan. Pada tabel makanan ada format tabel makanan dan data tabel makanan. Untuk format tabel makanan, field name-nya itu yang pertama ada number, kode makanan, nama makanan, jenis makanan, dan harga makanan. Untuk bagian harga makanan, kita bisa menggunakan data type seperti currency. Untuk selanjutnya, dan selebihnya pada data type-nya itu digunakan short text. Selanjutnya ada tabel minuman. Pada tabel di minuman ditampilkan format tabel minuman dan data tabel minuman. Untuk field name-nya itu ada kode minuman, nama minuman, jenis minuman, dan harga minuman. Untuk primary key pada ini ditetapkan pada kode minuman. Selain itu, untuk harga minuman, data type-nya itu adalah currency dan selebihnya itu menggunakan short text. Selanjutnya, pada tabel transaksi ditampilkan format tabel transaksi dan data tabel transaksi. Pada format tabel transaksi, menggunakan field name yang pertama ada number, ID transaksi, short text, tanggal pesanan pada data type-nya itu date or time. Yang selanjutnya ada ID staff dengan data type short text, nama staff, data type short text, ID customer, nama customer, kode makanan, dan nama makanan. Itu tuh menggunakan data type short text. Sedangkan pada harga makanan menggunakan data type currency, untuk kode minuman, nama minuman menggunakan data type short text, dan harga minuman dan total harga pesanan menggunakan data type currency. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rohadatul Aizal, kepada Rohadatul dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai relationship. Relationship dalam Microsoft Access merujuk pada hubungan antara tabel yang memungkinkan untuk menghubungkan data dari tabel yang berbeda dalam database. Dengan menggunakan relasi ini, bisa mengorganisir dan mengelola data dengan cara yang lebih efisien, menghindari redundansi data, serta memungkinkan pengambilan informasi yang lebih kompleks melalui query dan laporan. Dalam Microsoft Access ada 3 jenis relationship. Yang pertama yaitu ada one-to-one relationship, yang kedua one-to-many relationship, dan yang ketiga itu many-to-many relationship. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah membuat relasi atau relationship. Yang pertama yaitu menutup semua bagian tabel yang terbuka, dan yang kedua yaitu membuka database. Pastikan Anda sudah membuka database yang ingin Anda tambahkan relasinya. Yang ketiga yaitu menambahkan tabel. Klik tombol Show Tabel untuk menambahkan tabel-tabel yang ingin ditambahkan atau ingin dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Yang keempat yaitu menentukan opsi relasi.
Setelah menarik garis antar dua tabel, jendela edit relationship akan muncul. Di sini kita dapat memilih jenis relasi yang sesuai. Biasanya biasanya relasi yang dipakai yaitu one to many, serta memilih opsi lain seperti referential integrity yang memastikan bahwa data yang terhubung tetap valid. Yang kelima yaitu buka jendela relationship. Klik tab Database Tools lalu pilih Relationship. Yang keenam yaitu menentukan relasi. Klik dan tarik field kolom yang ingin dihubungkan dari satu tabel ke tabel lain. Pastikan menghubungkan kolom yang sesuai. Biasanya di sini kolom yang dihubungkan yaitu kolom dengan primary key. Selanjutnya yaitu simpan relasi. Klik Create setelah selesai mengatur hubungan. Berikut merupakan tabel-tabel relasi. Berikut merupakan contoh relasi pada UMKM Cafe de Blue Bar at nomor 39. Selanjutnya yaitu mengenai form. Form dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memasukkan, melihat, dan mengedit data yang ada di dalam tabel database. Dengan form, pengguna tidak perlu langsung bekerja pada tabel, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih nyaman, terstruktur, dan aman. Fitur utama yang ada pada form yaitu ada 4. Yang pertama, input data lebih mudah. Form memungkinkan pengguna memasukkan data ke tabel melalui tampilan yang lebih user-friendly. Yang kedua yaitu tampilan yang disesuaikan. Elemen seperti kotak teks, drop-down, atau tombol dapat diatur untuk menyesuaikan kebutuhan. Yang ketiga yaitu validasi data. Form dapat dilengkapi aturan untuk memeriksa data yang dimasukkan agar sesuai dengan format atau aturan tertentu. Yang keempat, ada navigasi lebih mudah. Form dapat dibuat untuk berpindah antar record dengan tombol navigasi sehingga lebih praktis. Jenis-jenis form ada 5, yaitu ada form design, blank form, navigation form, form wizard, dan more form. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat form. Langkah pertama yaitu membuka Microsoft Access. Selanjutnya di bagian atas layar pilih tabel Create atau tab Create. Setelah memilih tab Create, kita selanjutnya yaitu memilih jenis form yang akan digunakan. Untuk memulai dengan form yang terstruktur otomatis, pilih form. Untuk desain custom, pilih form design. Setelah memilih jenis form yang diinginkan, selanjutnya yaitu memilih tabel atau query yang ingin digunakan untuk form. Pilih tabel atau query yang sudah ada dan klik OK. Selanjutnya itu jika Anda memilih form, akses akan membuat form secara otomatis dan menampilkan data dari tabel atau query yang dipilih. Tapi jika memilih form design, Anda akan dibawa ke desain kosong dan dapat mulai menambahkan elemen-elemen form sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya, memilih form atau elemen form yang ingin Anda atur. Kemudian buka Property Sheet dan Anda dapat mengubahnya menjadi name, default name, view, atau format. Setelah memilih elemen-elemen form, selanjutnya itu menambahkan elemen lain seperti tombol navigasi atau menyimpan data. Pilih kontrol dari tab desain pada ribbon, lalu seret dan tempatkan di form. Setelah form selesai didesain, pilih tab Form View untuk melihat bagaimana form akan tampil saat digunakan. Setelah selesai mendesain form, klik icon Save atau tekan Ctrl S. Berikut merupakan contoh tabel form untuk customer. Di sini, pada tabel form untuk customer terdapat field name yaitu number, ID customer, nama customer, jenis kelamin, telepon, dan email. Selanjutnya yaitu jenis contoh form untuk form makanan. Pada form makanan terdapat field name, number, kode makanan, nama makanan, jenis makanan, dan harga makanan. Selanjutnya contoh tabel form pada form minuman.
Pada form minuman terdapat field name yaitu number, kode minuman, nama minuman, jenis minuman, dan harga minuman. Selanjutnya contoh form pada form staff. Pada form staff terdapat field name yaitu number, ID staff, nama staff, jenis kelamin, status, alamat, dan telepon. Contoh form terakhir yaitu form tabel penghubung yaitu form transaksi. Field name untuk form transaksi yaitu number, ID transaksi, tanggal pesanan, ID staff, ID customer, nama customer, kode makanan, nama makanan, harga makanan, kode minuman, nama minuman, harga minuman, dan total harga pesanan. Selanjutnya adalah navigation. Navigation digunakan untuk mempermudah mengakses berbagai tabel, form, dan lainnya. Navigasi merupakan elemen penting dalam sistem manajemen database yang membantu kita untuk berinteraksi dengan database secara efisien dan efektif. Navigasi yang baik memungkinkan kita untuk mengakses, memanipulasi, dan mengelola data dengan mudah dan tepat, sehingga meningkatkan produktivitas, kepuasan pengguna, dan ketepatan data. Berikut merupakan langkah-langkah membuat navigation. Pada langkah pertama, yaitu kita harus membuka database. Pastikan database yang Anda ingin buat sudah terbuka di Microsoft Access. Langkah selanjutnya yaitu buka tab Create di menu utama. Setelah mengklik Create, kita akan pilih Navigation. Pada group form, pilih navigation dan pilih layout navigasi yang diinginkan. Misalnya itu horizontal, vertikal, atau accordion. Tambahkan objek. Setelah form navigasi dibuat, Anda dapat menambahkan objek, form, query, laporan, dan lain-lain ke dalam form tersebut dengan cara menarik dan melepaskan objek yang diinginkan. Langkah terakhir yaitu simpan dan gunakan. Setelah selesai menambahkan objek, simpan form dan gunakan sebagai antarmuka untuk navigasi antar bagian database. Berikut merupakan contoh navigation form dari tabel customer. Setelah itu, contoh navigation form dari tabel makanan, minuman, staff, dan transaksi. Terima kasih kepada Rodatul. Selanjutnya untuk materi query yang akan disampaikan oleh Ratna Sariputri Dwi Elisa. Kepada Ratna dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai query. Query merupakan alat yang digunakan untuk mengambil, menampilkan, mengubah, atau menganalisis data dari tabel database. Query memungkinkan pengguna mencari informasi spesifik tanpa harus membuka tabel secara manual, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Query dapat mempermudah dalam mengajukan permintaan atau pertanyaan yang diajukan kepada database untuk mengambil informasi spesifik ke data yang dituju, sehingga mudah dalam mengakses data yang kita perlukan untuk ditemukan. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah query. Langkah yang pertama yaitu kita harus buka dulu Microsoft Access dan buka database yang ingin kita kerjakan. Selanjutnya, di bagian atas, pilih tab Create untuk membuka objek baru. Lalu, klik Query Design. Ketika klik Query Design, kita akan membuka jendela Query Design di mana kita dapat memilih tabel atau query lain untuk digunakan dalam query baru. Selanjutnya yaitu jendela Show Table-nya akan muncul. Lalu pilih tabel atau query yang ingin kita gunakan dalam query ini. Lalu klik Add untuk menambahkan tabel atau query ke desain query, kemudian klik Close. Jika kita ingin mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu, pilih sort di bawah kolom yang diurutkan. Kita bisa memilih ascending atau descending. Lalu, setelah mendesain query, klik Run atau ikon segitiga merah di top bar untuk melihat hasil query. Setelah itu, jika hasil query sesuai dengan yang kita inginkan, klik ikon Save atau tekan Ctrl S dan beri nama yang sesuai. Selanjutnya, yaitu
Query yang telah disimpan bisa diakses kembali melalui navigation. Yang pertama yaitu query makanan. Pada query makanan, field name-nya kita menambahkan ID transaksi, tanggal pesanan, nama customer, nama makanan, harga makanan, total harga pesanan. Dan tabelnya yaitu yang ID transaksi, tanggal pesanan transaksi, nama customer, nama makanan, harga makanan transaksi, lalu total harga pesanan transaksi. Pada show-nya di checklist semua. Selanjutnya yaitu pada query minuman. Di query minuman kita menambahkan field ID transaksi dengan tabel transaksi, terus tanggal pesanan dengan tabel transaksi, nama customer dengan tabel customer, nama minuman, tabel minuman, harga minuman, tabel minuman, dan total harga pesanan itu di transaksi. Yang short-nya kita pilih ascending dan show-nya checklist semua. Selanjutnya yaitu pada query transaksi. Pada query transaksi kita mengambil field name yaitu ID transaksi, tabelnya di transaksi, terus tanggal pesanan, nama customer, nama makanan, harga makanan, total harga pesanan. Short-nya kita pilih ascending dan show-nya kita checklist semua. Selanjutnya yaitu mengenai report. Report merupakan fitur yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan data dari tabel atau query dalam format yang terorganisir dan mudah dibaca. Report sering digunakan untuk membuat dokumen seperti laporan keuangan, daftar inventaris, atau ringkasan data yang dapat dicetak atau dibagikan. Fitur utama report yaitu yang pertama, tampilan profesional. Data disajikan dalam format yang rapi dan terstruktur, lengkap dengan judul, subjudul, dan tata letak yang menarik. Yang kedua, ringkasan data. Report data menampilkan total, rata-rata, atau analisis data lainnya secara langsung. Yang ketiga, filter data. Report hanya menampilkan data yang relevan sesuai kebutuhan, misalnya data pelanggan dari bulan tertentu. Yang keempat yaitu fleksibel, dapat disesuaikan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, atau warna untuk memperjelas informasi. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah report. Langkah report yang pertama yaitu kita buka Microsoft Access dan buka database, lalu di bagian atas pilih tab Create, dan setelah itu pilih report jika ingin membuat report otomatis berdasarkan tabel atau query. Jika ingin membuat report dengan desain custom, pilih report design. Selanjutnya, jika kita memilih report, Access akan meminta kita untuk memilih tabel atau query yang ingin kita gunakan untuk membuat report. Maka pilih tabel atau query yang relevan dan klik OK. Selanjutnya, setelah laporan terbuka, kita dapat menyesuaikan tampilannya pada bagian layout, fill, atau format. Setelah selesai menyesuaikan laporan, pilih print preview untuk melihat hasil akhir laporan kita. Ini akan memberi gambaran bagaimana laporan akan terlihat saat dicetak. Yang ketujuh, setelah selesai, simpan laporan dengan memilih file. Setelah itu, save, beri nama laporan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu ini contoh report transaksi query. Di dalamnya ada field ID customer, nama customer, dan total harga pesanan. Selanjutnya yaitu ini contoh report transaksi makanan. Fieldnya ada ID transaksi, tanggal pesanan, nama customer, nama makanan, harga makanan, dan total harga pesanan. Dan di report minuman query, itu ada ID transaksi, tanggal pesanan, nama customer, nama minuman, harga minuman, dan total harga pesanan. Di report data staff, yaitu ada ID staff, nama staff, jenis kelamin,
status, alamat, dan telepon. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ratna untuk kesimpulannya. Penerapan sistem manajemen database sangat penting dalam sebuah usaha, terutama pada UKM Double Bar. Dengan pengelolaan dan manajemen database yang baik, dapat membantu dalam kegiatan operasional perusahaan. Pengelolaan database sangat penting, terutama data-data yang bersifat rahasia harus dijaga dan dikelola dengan baik. Banyaknya perusahaan, bahkan pemerintahan yang masih kurang dalam pengelolaan database, bahkan ada yang tidak memiliki backup, dan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Pengelolaan database sangat berguna untuk berbagai hal, mulai untuk meningkatkan penjualan, pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan perusahaan lainnya. Dengan adanya sistem manajemen database dapat mempermudah perusahaan dalam mengelola database baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yang dapat disimpan dan diakses kapanpun jika dibutuhkan. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.